warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast PPK Python. Dalam hal ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali dari rekan kita, yaitu dari PPK Kecamatan Gending, yang alhamdulillah pada siang hari ini juga menjadi bagian narasumber PPK Python dengan tujuan hanya semata-mata untuk mensosialisasikan pemilu di 2024 nanti. Dan hari ini kita sudah bersama beliau yang dari Ketua PPK Gending sendiri. Monggo kita teman-teman pemilih ingin tahu siapa sih sosok sebagai Ketua PPK Gending. Monggo diperkenalkan sendiri. Ya, mohon izin Bang Samuel untuk memperkenalkan diri dan teman-teman pemilih. Mohon izin. Nama Eka Wahyudi, alamat Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, yang mana pada pemilu 2024 ini dipercaya menjadi PPK dan mendapat tugas tambahan selaku Ketua PPK di Kecamatan Gending. Di samping menjadi Ketua PPK Kecamatan Gending, juga merangkap sebagai divisi, yaitu divisi keuangan umum dan logistik. Oh gitu ya. Rata-rata kalau ketua itu pasti melekat dengan logistik dan keuangan. Iya. Ya, tapi itu tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kebanyakan. Kebanyakan kita ngikuti di atas kita, karena Ketua KPU itu Pak Lukman itu divisi KUL. Iya. Jadi untuk koordinasinya biar enak. Oh, biar enak. Biar gitu. enak kita di Gending. Sudah terkondisikan. Biar di lapangan itu biar set biar terkondisi dengan baik. Itu mungkin ya. Ya, kita sudah mendengar sosok dari Ketua PPK Gending ini juga sudah menjadi bagian dari podcast PPK Python. Hari ini kami atas nama PPK Python mengucapkan terima kasih atas partisipasinya di podcast Python. Dan kita menginjak ke pertanyaan berikutnya, mungkin juga sama halnya dengan di PPK Python, ada rekan-rekan kerjanya juga. Mungkin satu persatu bisa diperkenalkan ke teman-teman pemilih, mungkin masih dan juga pengen tahu juga siapa-siapa sih sosok yang menjadi bagian tugasnya juga, nama-namanya juga PPK yang ada di Gending. PPK Kecamatan Gending itu berjumlah 5, yang mana saya sendiri selaku ketua dan divisi KUL. Ada di sini juga itu divisi Rendatin, yaitu perencanaan data dan informasi, itu Mas Zainul Milla. Kemudian untuk divisi teknis itu Mbak Sri Astuti. Yeah. Kemudian untuk partisipasi masyarakat, divisi Farmas itu Faimatul Zahro. Kemudian untuk divisi hukum dan pengawasan itu Agus Nizamuddin Aulia. Di samping itu kita juga dibantu oleh sekretariat, yang mana sekretariat kita itu ada 3. Ada 3 juga. Ada 3 juga. Di Python juga ada 3. Sama. Ya. Jadi dibantu juga sama sekretariat, yaitu Bapak Sekjam Pak Hari Santoso itu selaku sekretaris, dan staf umumnya itu adalah Pak Fajar Rabianto. Kemudian untuk staf keuangan itu adalah Bapak Irwan. Kemudian juga kita ada tambahan dari KPU sendiri, Bang Samuel, itu ada 2 PPK, yang mana itu pegawai KPU yang merekrut tapi diperbantukan di kecamatan, yaitu 2 orang, yaitu Mbak Alvina dengan Mas Agusti. Jadi gitu. Berjumlah 10 semua. Iya. Ya, di Python juga kita sangat terbantu sekali dengan 2 TP kita. Iya. Ada Mas Rosi dan juga ada Mbak Evi Ewing. Kita kenalnya dengan TP namanya kita. Emang Evi Ewing. Terlalu terkenal dengan sebutan itu. Ya, itu sangat luar biasa sekali. Tadi sudah disebutkan oleh ketuanya sendiri siapa-siapa saja yang menjadi rekan kerjanya di PPK Kecamatan Gending. Dan mungkin selama berapa bulan ini bersama,
PPK yang di Gending itu pun juga sama halnya yang dialami oleh yang di Python. Suka duka dan juga ada hal-hal yang pasti, ada yang menghambat atau yang segel-megelin. Itu mungkin di awal-awal itu pasti kita ketemu juga. Mungkin hal yang sama dirasakan oleh PPK Gending. Ya, sama sebenarnya. Soalnya kalau di awal-awal ini kan ada beberapa karakter yang beda. Untuk menyatukan visi misi itu sulit karena Ya. memang beda karakter. Tapi sejalan waktu ini kami alhamdulillah PPK ini sekretariat walaupun TP itu sudah koordinasinya mulai satu tujuan sudah Iya, visi misi sudah kita sinergi sama. sudah ya. Intinya mensukseskan pemilu di 2024 nantinya. Ya, itu juga pernah dialami oleh BPK Python di awal-awal itu. Waduh, sangat luar biasa sekali tantangannya untuk menyatukan karakter yang berbeda yang disebutkan tadi. Ya, untuk menginjak ke pertanyaan berikutnya, kita ikuti dulu pesan-pesan masyarakat yang mau lewat berikut. Hai teman pemilih, 6 tempat yang wajib teman pemilih ketahui di daerah Python. Tempat pelelangan ikan TPI, PLTU Python, Pantai Duta Keren, Jabung Tirta, Candi Jabung Yes, Bohai, Binur Harmoni, Slibew. Kita salurkan aspirasi, kita memilih untuk Indonesia. Ya, teman-teman pemilih, kita kembali lagi ke podcast PPK Python. Tadi kita sudah ada penjelasan dari Ketua PPK Gending terkait dengan rekan-rekan kerjanya serta divisi-divisinya sudah dijelaskan begitu gamblang oleh ketuanya sendiri. Dan yang menjadi pertanyaan kita berikutnya, mungkin teman-teman pemilih juga ingin tahu terkait dengan kondisi situasi yang ada di Kecamatan Gending. Kita ingin juga mengetahui ada berapa jumlah desa di sana dan juga TPS-nya ada berapa TPS di keseluruhan di Gending itu ada berapa. Mungkin ke teman-teman pemilih dipaparkan. Monggo. Untuk Kecamatan Gending sendiri itu terdiri dari 13 desa. 13 desa. 13 desa yang mana dari 13 desa itu ada TPS yang berjumlah 116, yaitu yang disebut TPS reguler. Iya. Ada juga satu TPS, jadi Gending ini dapat satu TPS lokasi khusus terletak di Pondok Pesantren Rodotul Jannah Jatiadi, Kecamatan Gending. Sehingga total TPS reguler dengan TPS lokus itu adalah 117 jumlah seluruhnya. Terkait dengan TPS tadi, apakah di TPS itu saat ini mungkin juga sudah tertempel DPT yang kemarin sudah ada gerakan penempelan DPT serentak. Apakah juga sudah ada penempelan juga di sana? Alhamdulillah sudah. Jadi kita DPT itu pagi kita terima tanggal 24 Ya. sehingga setelah kita terima langsung PPK kita kasih DPT itu kita berikan ke PPS sehingga ditempel di kantor desa dan di tempat TPS tersebut. Dan alhamdulillah tanggal 24 Juni semua DPT itu sudah terpasang di 13 kecamatan, 13 desa, dan juga saya sendiri memonitoring dengan teman-teman itu termasuk di TPS lokus Ya, di itu, daerah khususnya. daerah khusus itu di Ponpes juga sudah tertempel, dan saya sendiri juga turun di lokasi khusus dengan teman-teman. Begitu ya. Ya, mungkin kepada teman-teman PPD khususnya yang ada di Kecamatan Gending, monggo kalau mau cek nama Anda terdaftar atau tidak di DPT itu, monggo dicek sudah tersebar luas
di TPS-TPS yang ada di tiap-tiap desa di sekecamatan Gending. Siapa tahu nama Anda masih belum masih belum terdaftar di DPT yang sudah kita sebar, ya khususnya yang ada di Kecamatan Gending. Ya, menurut ketuanya sendiri tadi sudah tersebar, ya. Sudah ditempel. Sudah ditempel, monggo dicek langsung. Dicek, mohon datang di kantor desa atau di tempat-tempat TPS yang sudah Dijamin sudah terpampang semua, ya. transparan mungkin. Transparan. Iya. Karena tugas dari PPK dan PPS itu mengawal semaksimal mungkin hak suara warga negara sampai jangan terlewat satupun. Iya. Makanya kepada teman pemilih monggo dicek. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat untuk mengecek di TPS masing-masing, di balai desa masing-masing. Pastikan nama Anda sudah terdaftar di DPT yang sudah tersebar. Oh ya, kami juga ingin menanyakan, mungkin sebelum lahirnya sebuah DPT ini ada perjuangan-perjuangan mungkin juga yang di Kecamatan Gending terkait dengan pengumpulan data itu secara akurat. Mungkin juga ada pantarlihnya juga. Gimana kesan-kesannya selama masih bersama dengan pantarlih kemarin? Alhamdulillah Pantarlih kemarin itu kerjanya sangat baik menurut kami. Sangat baik. Sangat baik. Karena dalam 1 bulan pencoplitan itu tidak mengenal waktu mereka mencoplit. Yang penting ada waktu mereka turun ke warga-warga untuk mencoplit sehingga 1 bulan itu target sudah selesai untuk mencoplit sesuai. Kecamatan Gending itu sudah cukup 1 bulan. 1 bulan itu 1 bulan berikutnya kan kita ada perbaikan. Itu. Apakah juga sama dengan yang dirasakan dan dialami oleh PPS Python atau Pantarlih? Kita bekerja di lapangan itu juga bersama bergandengan dengan yang istilahnya PKD, ya. Gimana kalau yang di Gending dengan PKD-nya? Kalau dengan PKD, PPS itu sangat mesra sekali. Sangat mesra sekali. Ya. Jadi tidak seperti Tom and Jerry sebenarnya. Itu ada bahasa seperti itu. Itu kita tolak kalau ada bahasa seperti itu. Jadi untuk di Kecamatan Gending, PPS dengan PKD itu saling sinergi. Saling sinergi gimana mengawal hak pilih masyarakat ini supaya hak pilih mereka tersalurkan di 14 Februari 2024 nanti. Di samping itu juga PPK juga mesra dengan Panwaslu Kecamatan atau kita bersinergi bersama. Jadi kalau ada kekurangan kita saling melengkapi seperti itu. Ya, alhamdulillah sekali kalau suasananya seperti itu, tidak ada istilah Tom Jerry saling petak umpet. Ya, itu yang saya suka dari pernyataan dari Ketua Gending tadi, bahwasannya kita di lapangan bekerja siang dan malam itu semata-mata hanya ingin mensukseskan pemilu di 2024. Walaupun tadi ada bahasa Pantarlihnya tidak mengenal capek, tidak mengenal lelah, selalu ada di lapangan tatkala dibutuhkan. Kalau kemarin kami menyebutnya, kalau Pantarlih itu di divisi data kemarin PPK Python menyebutkan bahwa Pantarlih itu kami nubatkan sebagai pahlawan data. Karena selalu siap 24 jam setengah tatkala kita butuhkan. Ya, demikian tadi juga sudah kita sedikit mengenal secara dalam terkait dengan PPK Gending. Waktu itu masih belum kita sedetail mungkin apa yang ada di Kecamatan Gending. Sebelumnya kita kembali lagi ke layanan masyarakat berikut. Pak, Kang, tunggu sebentar, Kang. Tunggu sebentar. Ada peting, Kang. Apa, Kang? Kok kayak
tanya yang penting saja. Ini Kang, saya ada yang mau ditanyakan sedikit. Iya. Duduk aja ya. Kita salurkan aspirasi bersama demi Ada apa Kang? Begini Kang, saya ini mau tanya sedikit. Ya. Bagaimana mengetahui nama saya ini sudah tercantum di pemilih pada pemilu 2004 mendatang ini Kang? Oh gitu. Seperti itu, iya. Oh itu Iya, betul. masalahnya. Iya. Mau tahu Iya, masalahnya. iya Kang. Caranya begini. Gimana Kang? Gimana? Ini Baik teman pemilih bisa mengeceknya dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Kemudian teman pemilih bisa mengisi nama daerah teman pemilih, NIK teman pemilih, nama teman pemilih, dan tanggal lahir teman pemilih, lalu klik pencarian. Lalu disitulah teman pemilih sudah mengetahui teman pemilih sudah terdaftar atau belum. Jika belum terdaftar, jangan khawatir, bawa KTP atau KK ke BPS dan BPK terdekat. Pastikan dirimu terdaftar sebagai pemilih pada pemilu serentak 2024. KPU melayani. kita memilih untuk Indonesia. Ya, kita masih bersama dengan podcast PPK Python, masih bersama Bang Samibudin di sini dan juga masih bersama Ketua PPK Gending yang masih setia bersama kami untuk menjadi narasumber sekaligus menjelaskan terkait apa-apa yang ada di Desa Gending, terutama ada di Kecamatan Gending khususnya. Ya, kita sudah dari tadi dijelaskan dan menerima informasi apa yang ada di Kecamatan Gending. Dan yang perlu kami ketahui juga dan juga teman-teman pemilih juga ingin tahu khususnya yang ada di kawasan Kecamatan Gending, yaitu tentang tahapan-tahapan. Ya, kemarin kan kita sudah ada informasi bahwa DPT itu sudah tersebar di tiap-tiap BPK, BPS, bahkan sudah tersebar di tiap-tiap TPS. Ya, mungkin tahapan-tahapan sebelum lahirnya sebuah DPT itu apa saja yang sudah dialami di Kecamatan Gending? Ya. Baik, sebelum ada penempelan DPT itu di kecamatan itu sudah ada tahapan yang namanya itu adalah rekapitulasi DPSHP akhir. Oh, Jadi tahapan di awal ya. Di awal, yaitu untuk Kecamatan Gending kemarin itu tanggal 5 kita melaksanakan rekapitulasi rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP akhir itu pada tanggal 5 Juni dan di tingkat kabupaten hasil dari pleno itu dijadikan atau ditetapkan DPT yang mana di tingkat kabupaten KPU tanggal 21 Juni kemarin kita dapat undangan untuk penetapan DPT tersebut. Oh, diundang semuanya di KPU kabupaten. Iya, di tempatnya di Alino Cafe Kerasan. Oh, sedikit ada nuansa santainya. Biasanya kan di KPU ini diundang di kafe ini. Iya, di kafe. Biar suasananya berbeda. Karena sudah menuju di puncak penantian teman-teman divisi data itu dengan lahirnya DPT, insya Allah sudah agak lega walaupun tugas masih menunggu. Karena divisi data itu kerjanya tidak mengenal waktu juga, jadi malam itu untuk memutakhirkan data ini tidak mudah. Nah, karena banyak data-data ganda. Ganda kalau di tingkat desa itu koordinasinya enak dengan teman-teman TPS. Tapi kalau sudah lintas kecamatan atau lintas provinsi itu yang repot. Bahkan ada juga yang lintas negara, itu ya lintas provinsi, apalagi lintas negara itu yang bikin jelimet. Ya juga kami pernah merasakan juga hal yang sama yang dirasakan oleh PPK Gending, terutama divisi datanya. Ya makanya ada istilah pahlawan data itu ya. Pahlawan data. Ya mungkin tahapan-tahapan itu sudah dijalani
tadi saya lebih menarik dengan apa yang dimaksud dengan lokasi khusus. Titik terangnya atau jelasnya itu di secara geografis, apa itu maksudnya yang mendapat lokus itu di daerah, pasnya di daerah mana? Untuk Kecamatan Gending ini kan ada pondok, Ada pondok ya. pesantren Darul Jannah yang mana lokasinya itu di Jatiadi, Kecamatan Gending. Di sana itu Desa Jatiadi. Desa Jatiadi. Di sana juga banyak santrinya. Sehingga nanti di hari H, yaitu tanggal 14 Februari 2024, ini santri ini kan tidak pulang. Iya. Nah, kemarin Jadi sudah sepakat pihak pondok untuk tidak memulangkan santrinya di tanggal. di tanggal 14 itu santri itu tidak pulang. Ada pernyataan khusus dari pihak pondok sudah Iya, ya. karena pondok itu ngajukan pengusulan, permohonan ke Iya. KPU untuk didirikan Diadakan sebuah ada TPS TPS khusus. khusus di sana, Oh. sehingga sama KPU diberikan TPS khusus cuma satu, disesuaikan dengan jumlah pemilihnya. Iya, tujuannya untuk diadakan apa namanya TPS khusus di sebuah pondok itu menurut ketua dari Gending gimana? Kalau tujuannya itu yang satu tidak menghilangkan hak pilih, dan yang kedua itu KPU dengan mutu sekarang itu kan melayani. Jadi KPU Saya sepakat sangat dengan melayani. Jadi sesuai dengan mutunya kita mempermudah pemilih sehingga nanti partisipasi juga meningkat. Oh, dengan adanya mengirim sebuah lokasi khusus ke Lokasi daerah khusus pondok. itu, ya. Iya. Jadi tidak banyak hak pilih yang tidak tersalurkan nantinya. Cuma Intinya mempermudah satu konsumen TPS untuk satu TPS. Satu Kecamatan TPS. Gending itu dapat satu TPS khusus. Di daerah pondok Di apa daerah- tadi? Pondok Pesantren Darul Jannah, Desa Jatiadi, Kecamatan Gending. Mungkin jumlah santrinya begitu banyak juga sehingga Iya. KPU memberikan apa namanya sebuah lokasi khusus Lokasi khusus. ya untuk melayani santri yang ingin apa namanya memberikan hak suaranya ya di pemilu 2024. Ya, karena santri itu tidak pulang, sehingga lokasi itu sangat diperlukan di lokasi tersebut. Jadi santri di samping belajarnya tidak terganggu, Terganggu, hak suaranya juga hak suara tidak hilang. tidak gitu. hilang. Dengan artinya bahwa pihak pondok pesantren juga sangat antusias sekali untuk mensukseskan pemilu di 2024 nanti. Bukan begitu? Ya, jadi pihak pondok sendiri dengan adanya lokasi khusus ini sangat senang dengan adanya ini. Iya. Karena santrinya bisa menyalurkan hak pilihnya dengan Iya, baik. karena apa namanya pemilu itu hal yang sangat Sangat menentukan karena masa apa? depan bangsa juga. Iya, pemilu dengan datang 5 menit, tapi kita menentukan nasib bangsa ini selama 5 tahun. 5 tahun seperti itu. Ya, sangat setuju sekali dengan pernyataan dari Ketua PPK Python. Hanya meluangkan waktu 5 menit, tapi menentukan nasib bangsa selama 5 tahun. 5 tahun Wah, ke depan. sangat luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh PPK Gending yang saat ini juga sudah turut hadir menjadi narasumber yang sedikit memaparkan terkait apa yang ada di Kecamatan Gending. Apa ada hal-hal terakhir yang perlu disampaikan ke teman pemilih khususnya yang ada di Kecamatan Gending? Ya, untuk teman-teman pemilih ada satu aja yang saya bisa sampaikan untuk hak pilih teman-teman pemilih itu gunakan dengan baik, datang pada tanggal 14 Februari 2004 karena tadi sudah disampaikan 5 menit nyoblos itu menentukan nasib bangsa selama 5 tahun seperti itu. Jadi nasib bangsa ini ada di tangan rekan-rekan pemilih. Dan khusus PPK Python, kami mengucapkan terima kasih karena sudah diundang di podcast PPK Python yang mana kami bisa
mensosialisasikan lewat ini khususnya bagi teman-teman pemilih yang pengen mengerti lokasi yang ada di Kecamatan Gending. Mungkin itu aja dari kami. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ketua BPK Gending. Terima kasih atas waktunya dari BPK Python yang tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar ingin mensosialisasikan pemilu 2024 mendatang dengan harapan sukses dan juga lancar, aman dan jurdil. Dan demikianlah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.